Selamat pagi buat teman-teman, perkenalkan nama saya Richard Pemilihan Jalapati dari kelas 12-7 SMA Negeri 2 Waingapu. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kimia mengenai lipid atau lemak. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materinya, izinkan saya untuk menaikkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tugas kimia dengan judul lipid atau lemak tepat pada waktunya. Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia kelas 12 di SMA Negeri 2 Waingapu. Melalui ini saya membahas secara mendalam mengenai salah satu makromolekul penting, yaitu lipid, mulai dari pengertiannya, penggolongannya, klasifikasinya, strukturnya, sifat-sifatnya, hingga fungsi bagi tubuh manusia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan video kita. Apa itu lipid atau lemak? Jadi, lipid berasal dari kata lipos dalam bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air. Tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Sebenarnya ketika kita melihat penggolongan lipid atau lemak itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Di mana lemak jenuh itu ikatan karbonnya itu tunggal semua, sifat fisiknya itu padat, dan sumbernya itu bisa ditemui pada hewan dan mentega. Dan juga lemak yang kedua yaitu lemak tak jenuh, di mana ada ikatan karbon lengkap dua, dan juga sifat fisiknya itu cair, bisa dijumpai pada minyak nabati dan minyak ikan. Ini kita masuk ke dalam klasifikasi lipid atau lemak. Klasifikasi lipid lemak itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama lipid sederhana, yang kedua lipid campuran atau kompleks, dan yang ketiga derivat lipid. Yang pertama lipid sederhana atau simple lipids. Ini adalah bentuk lipid yang paling umum, merupakan ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contoh yang dapat kita temui yaitu lemak atau minyak, trigliserida. Ester asam lemak dengan gliserol. Bedanya, lemak berwujud padat di suhu ruang, yaitu biasanya dari hewan, sedangkan minyak berwujud cair, yang biasanya dari tumbuhan. Contoh kedua yaitu lilin atau waxes. Ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang, yaitu bukan gliserol, contohnya dari lilin pada sarang lebah atau lapisan pelindung daun. Yang kedua, lipid campuran atau kompleks, atau juga bisa disebut compound lipids. Lipid ini mengandung gugus tambahan selain asam lemak dan alkohol, yaitu fosfolipid yang mengandung gugus fosfat. Ini adalah komponen utama penyusun membran sel atau lipid bilayer. Dan kedua, glikoplipid, lipid yang mengandung karbohidrat, penting untuk komunikasi antar sel. Lipid yang ketiga yaitu lipoprotein, gabungan lipid dan protein, yaitu biasanya seperti LDL dan HDL yang sering kita dengar di cek kolesterol. Klasifikasi yang terakhir yaitu derivat lipid atau turunan lipid. Senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipid sederhana dan campuran, atau senyawa yang punya sifat fisik mirip lipid, yaitu asam lemak jenuh yang tidak ada ikatan rangka dan juga tak jenuh yang ada ikatan rangka. Steroid memiliki struktur khas 4 cincin karbon yang menyatu. Contoh populernya adalah kolesterol, hormon testosteron, dan estrogen. Ini adalah struktur penyusun lipid atau lemak, di mana unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus serta nitrogen. Gliserin dan asam lemak merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak. Berikutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat kimia lemak. Sifat yang pertama itu hidrolisis, pemecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak dengan bantuan air atau enzim lipase. Yang kedua, saponifikasi, yaitu penyabutan, di mana reaksi lemak dengan basa kuat seperti NaOH dan KOH yang menghasilkan gliserol dan sabun atau garam asam lemak. Yang ketiga, hidrogenasi atau adisi hidrogen, proses mengubah minyak atau lemak tak jenuh menjadi lemak padat atau lemak jenuh dengan menambahkan gas hidrogen. Contoh pembuatan margarin dari minyak kelapa sawit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang terakhir pada video kali ini, di mana kita akan membahas tentang fungsi lemak bagi tubuh. Lipid atau lemak ini memiliki tiga fungsi yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama itu fungsi lipid atau lemak ini adalah sebagai cadangan energi, di mana lemak menghasilkan kalori paling tinggi sekitar 9 kcal per gram dibandingkan karbohidrat dan protein.
Fungsi yang kedua, sebagai pelarut vitamin, di mana diperlukan untuk menyerap vitamin A, D, E, dan K. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai pelindung organ, sebagai bantalan pelindung organ dalam dan insulator panas tubuh. Komponen membran sel yaitu dalam bentuk fosfolipid. Dan demikianlah pembahasan materi kita pada video kali ini. Saya secara pribadi merasa sangat berterima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya berharap sekali kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari materi ini. Dan akhir kata saya mengucapkan limpah terima kasih dan sampai jumpa.